Dan alhamdulillahirabbil alamin, tempat yang kita bangun untuk memuliakan tamu-tamu kita yang datang, supaya mereka ketika datang ke Padepokan nyaman, ada tempat istirahatnya. Alhamdulillah sudah hampir jadi. Ini sudah lantai satunya, lantai dasarnya insya Allah sudah jadi ini. Nah, ini pleponya di sini. Nah, ini sedang dikerjakan oleh tukang-tukangnya, sedang dilepo ini. Alhamdulillah, semangat. Nah, ini nanti untuk ruang ruqyahnya sini sayang. Ini untuk ruang ruqyahnya ini. Dari sini ruqyahnya. Terus ini nanti untuk ruang terapinya ini. Nah, nanti dari sini dibikin musola sini sayang. Nanti ada musolanya sini. Pendoponya di sini nanti ada musola untuk pendoponya. Enggak panas di sini, Pak? Barakallah, alhamdulillah. Ibu sehat nggih? Barakallah. Beliau memberikan saya sebuah ijazah. Nah, ijazah ini saya ijazahkan ke panjenengan. Nanti siapa yang mau mengamalkan ucapkan qabil itu. Nah, beliau menyampaikan ke saya bahwa sebenarnya rezeki itu bukan hanya dititipkan ke dalam diri kita, tetapi dititipkan kepada 4 orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita ingin rezekinya itu selalu mengalir kepada kita, tidak terputus, maka hubungan baik terhadap 4 orang ini harus tetap dijaga. Jadi rezeki itu di dunia ini sudah dititipkan kepada kita, tetapi juga dititipkan kepada 4 orang yang ada di sekitar kita. هذا رسول الله هذا المصطفى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembangunan Padepokan Nurjat Sejati alhamdulillah sudah mulai berjalan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tempat yang kita bangun untuk memuliakan tamu-tamu kita yang datang, supaya mereka ketika datang ke Padepokan nyaman, ada tempat istirahatnya. Alhamdulillah sudah hampir jadi. Ini sudah lantai satunya, lantai dasarnya insya Allah sudah jadi ini. Dan ini adalah kamar mandinya. Kata anak-anak, kamar mandinya sebesar rumah saya yang di sana. Ini kamar mandinya ini. Ini kamar mandinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 untuk lelaki sendiri dan perempuan sendiri. Alhamdulillah kamar mandinya ini sudah hampir jadi. Dan ini adalah untuk
padepokannya. Nah, saudara-saudaraku, inilah padepokan dalam tahap pembangunan untuk yang awalnya ini. Ini sedang pelepoan. Ini pelepoan ini apa ya? Ini pelepoan ini. Nah, ini peleponya di sini. Nah, ini sedang dikerjakan oleh tukang-tukangnya, sedang dilepo ini. Alhamdulillah. Semangat. Orang berapa ini yang kerja, Pak? 10. Siap. Nah, ini nanti untuk lantainya ini. Itu untuk lantai 2-nya. Sebenarnya rencananya bangunan ini berlantai 3, tapi karena dananya habis, saya masih menunggu mobil saya laku, mobil apa namanya, mobil kenang-kenangan saya, mobil kesangan saya itu mau saya jual belum laku, yang ras itu. Jadi kita masih menunggu mobilnya laku dulu untuk membuat lantai 2 dan lantai 3-nya. Ini untuk lantai, naik ke lantai ke atas belum jadi. Nah, ini nanti untuk ruang rukyahnya sini sayang. Ini untuk ruang rukyahnya ini. Di sini rukyahnya. Terus ini nanti untuk ruang terapinya ini. Nah, ini nanti untuk ruang terapinya. Wah, lebar ya. Hampir 10 kali lipat lebarnya padepokan yang lama. Nah, ini nanti untuk kamar saya ini kamar saya. Ini untuk kamar saya. Ini kamar saya nantinya. Nanti untuk taman. Ini untuk taman. Nah, ini nanti untuk ruang rukyah. Alhamdulillah sudah selesai lepo. Pelepoannya sini sudah selesai. Sudah selesai leponya sini. Ini sudah selesai leponya. Alhamdulillah. Tuh, sana tuh. Nah, itu genteng untuk kamar mandi sudah datang gentengnya. Nah, nanti di sini dibikin musola sini sayang. Nanti ada musolanya sini. Pendoponya di sini nanti ada musola untuk pendoponya. Nanti ada musola pendopo di sini. Nanti yang sana untuk parkir. Nanti di sini ada musolanya juga. Wah, itu sayang. Ayo dari sini ya. Untuk kamar mandi. Kamar mandinya sebesar rumah saya ini. صلى عليك الله يا علم
Nggih, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, semoga padepokannya segera jadi dan kita bisa memuliakan tamu-tamu kita yang datang. Karena saat ini untuk tempat istirahat pengantar itu belum ada. Nah, ini nanti insya Allah ini untuk parkirnya. Ini untuk parkir. Sini untuk parkirnya ini. Pakmu, monggo, Rambana. Aduh. Siap. Setelah apa rencana? Iya. Sini ya nggak apa-apa loh. Sebelah sana kan nggak ada kosong itu. Oh, sampai parkir. Nggih, monggo. Ibu, monggo. Monggo. Ada yang ngopi di sana. Monggo. Terus ngopi di sana tuh. Lucu ya, di bawah pohon bambu. Monggo. Ibu. Sehat nggih? Barakallah. Sehat nggih? Dari mana Ibu? Surabaya. Oh, siap. Monggo masuk di dalam. Siap. Barakallah. Sehat nggih? Masuk di dalam. Ya. Itu ada yang di dalam di bawah bambu sana sayang. Gak ada tempat istirahat ya? Kasihan amat. Barakallah. Mangga. Ada yang dari sana sayang? Dari sana? Sampai dari sana? Mangga. Mangga Pak. Di dalam. Monggo teng dalam. Masuk. Sampai tidur jam berapa tadi? Subuh sampai sini. Monggo masuk. Ini tidur ini. Tidur di mobil. Kasihan ini situ nggak apa-apa ini. Tempat saya ini. Masuk dalam sini. Agak dingin kalau di sana. Monggo Kang. Masuk dalam sana agak dingin. Tembok sana yang dingin panas. Mbah, sehat nggih? Monggo. Barakallah. Sehat nggih? Barakallah. Monggo mlebet teng padepokan. Ke dirukyah dulu. Duh, tempatnya becek. Bawah bambu nggak ada ular. Assalamualaikum. Barakallah. Monggo teng dalam. Sebelah sini juga boleh, ini tempat saya. Nggak panas di sini, Pak. Barakallah. Alhamdulillah.
Ibu sehat nggih? Barakallah. Saking pundi niki? Niki mangke ibunya di Ruqyah ya. Santri nanti. Ibunya ini. Heeh. Bapaknya jenengan ini ada sesuatu hal yang harus dihilangkan nanti. Nanti di Ruqyah dulu terus diterapi. Bagusnya sebenarnya sekarang ikut Ruqyah. Sekarang masuk aja enggak apa-apa. Di Ruqyah udah daftar ya? Sudah ya. Di Ruqyah ikut Ruqyah terus nanti diterapi enggak apa-apa. Ayo, siapa sih nganternya? Ayo ikut. Ibu ini di perutnya nanti di Ruqyah. Assalamualaikum. Alhamdulillah barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Barakallah. Dari mana ini? Dari Blora. Jawa Tengah. Iya, aslinya Madura. Subhanallah. Tapi kerjanya di Blora. Kerjanya di Blora. Iya. Subhanallah. Kok di sini enggak masuk? Kenapa? Masuk aja. Iya, makasih. Masih nunggu. Sudah daftar? Udah masuk. Sudah masuk pasien. Monggo masuk di dalam. Iya, makasih. Subhanallah. Bloranya mana? Bloranya di kota Ngawen. Blora Mustika. Mustika. Ngawen. Ngawen, iya. Subhanallah. Injih. Matur suwun mangga. Iya. Istirahat di sana. Angge, monggo. Ibu, Bapak, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, kasihan istirahatnya di bawah bambu. Gak ada tempat soalnya. Allah. Monggo. Kalau Bapak dari mana tadi? Ya, dari Malang. Dari Malang. Oh, dari Malang. Monggo. Melebet. Ini karena tempat kita belum ada, jadi banyak sekali saudara-saudara kita itu yang istirahatnya di bawah bambu, ada yang di mobil, kasihan. Nah, insya Allah lah nanti sana segera dibangun untuk istirahat saudara-saudara kita ini. Kasihan di sana. Mangga, siap, fotoin, iya. Siap. 1, 2, 3. Ampun, tapi ke pulau. Terus ngapunten pulau. Siap, mangga. EJ, sami-sami. Cik mana? Mana? Mulai 2012 pintu ini kayak Iya. ini direkap nama. Enggak apa-apa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ampun, terus sembahan. Ya. EJ, mangga. Barakallah, alhamdulillah, masya Allah. Makasih. Nggih, suwun nggih, sehat nggih. Barakallah. Nggih, sehat nggih. Barakallah. Nggih, sami-sami barakallah. Nggih, sehat nggih. Matur suwun, mangga. Nggih, barakallah. Assalamualaikum. Mangga masuk. Mangga masuk. Siap. Amit online sini. Wah, Nggih, sami-sami barakallah, sehat nggih. Mangga sedayane. Mangga masuk. Nggih, waalaikumsalam barakallah. Mangga. Mangga.
Sudah dari tadi di bawah bambu, Bu. Sudah jam 10. Sekarang sudah jam 1. Jam 2. 3 jam di bawah bambu. Mangga Ibu, Bapak. Mangga. Barakallah. Salah lagi. Sehat ya. Barakallah. Barakallah. Enggak. Ini baru lihat saya. Ini Yang di belakang, Bang. di belakang. Kenapa enggak di depan? Sehat nggih Pak nggih? Saking pundi niki? Malang nggak, Pak? Malang. Malang. Malangnya pundi? Malang. Ora-ora Jawa. Ora-ora dawa. Siap, monggo, masuk. Amin, amin. Ganteng. Gini rambutnya di belakang. Dibalik. Ini. Balik. Gitu. Mana Mas Agus? Kameramu mana? Kameranya mana? Wabarik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sarifi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan selamat datang untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawat-selawat sanging welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf apabila tempat dan pelayanannya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf karena memang kita ini masih dalam tahap proses pembangunan. Jadi memang tempatnya mungkin kurang begitu memadai. Tadi ada yang di bawah bambu, ada istirahat di bawah bambu sana, ada yang tiduran di mobil kepanasan, itu kasihan. Mohon doanya semoga pembangunan Padepokan Nur Jajati tahap 2 segera bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja panjenengan semuanya yang datang ke sini diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara tentang rezeki, rezeki itu sebenarnya banyak. Kesehatan itu rezeki, anak itu rezeki, istri itu rezeki, suami itu rezeki, mertua itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya bersifat uang, tetapi kesehatan, kemudahan, orang tua, mertua, suami, anak, itu semuanya adalah rezeki. Nah,
rezeki ini banyak sekali yang bingung untuk mendapatkan. Masalahnya banyak penghalang-penghalang yang akan menjadi hambatan untuk rezeki tadi datang. Apa itu penghalang dan hambatannya bagi rezeki itu yang datang? Yang pertama yang perlu untuk jenengan pahami bahwa setiap kebaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan, dan setiap keburukan pasti akan mendatangkan keburukan. Oleh sebab itu, ketika kita ingin yang baik-baik itu datang, maka lakukanlah kebaikan itu. Sebagai contoh, ketika kita ingin rezeki kita itu besar, maka yang pertama yang harus dilakukan ialah rumah tangganya harus harmonis. Kalau seorang suami pengen usahanya itu lancar, jaya, yang pertama harus bisa menyenangkan istri. Ini kunci utamanya yang saya dapatkan ijazahnya langsung dari Yai Hamid Saiful Barnawi. Saya dulu pernah dalam posisi yang sangat sulit sekali, sampai-sampai untuk beli susu anak saya itu saya tidak bisa. Bahkan selama 5 tahun itu rumah saya itu ngontrak. Rumah saya itu ngontrak. Ya, rumah ini ya saya kontrak. Dan ngontraknya pun saya cicil. Karena pemilik rumahnya minta 1 bulannya itu, kalau tidak salah dulu itu 100.000. Jadi kalau 1 tahun itu diambilkan 1 juta, harusnya 1.200.000, tapi dikasih bonus 1 juta. 1 tahun minta 1 juta. Tapi karena saya tidak punya uang, saya cicil 1 bulannya dulu 100.000 setiap bulannya. Lalu setelah saya berusaha bekerja selama 5 tahun, saya sowan ke abah saya, ke kiai saya. Bah, saya ya sebenarnya nggak pengen kaya, tapi pengen cukup. Saya itu sebenarnya ya nggak pengen mewah, yang penting ada. Repot ya mintanya. Terus saya itu pengen keluarga saya itu ya agak-agak terpandang begitulah, nggak selalu cari rongsokan gitu. Terus matur ke saya, kalau jenengan itu pengen dapat dunia, maka amalan ini gitu. Nanti jenengan amalkan gitu. Saya siap gitu. Saya pikir wah ini nanti amalannya pasti wanjuang begitu. Terus nanti pasti wiridnya tiap malam. Pikiran saya sudah seperti itu. Paling ini nanti suruh toko pendem lagi gitu. Kalau kemarin belajar ilmu kaji diri disuruh gantung, paling kali ini sama apa saya suruh mendem ini gitu. Sudah selesai belajar ilmu hikmah untuk pengobatan, pasti ini sekarang ini untuk kekayaan ini disuruh pendem ini, mesti ini. Saya mikir kayak gitu. Nanti sampai amalkan gile gitu. Le itu kalau bahasa Jawa itu panggilan untuk anak laki-laki itu. Dari dulu di pondok itu saya panggilannya le gitu. Nah, sekarang kalau dengar orang manggil le itu kayak panggil saya. Terus siap bah, nggih saya siap nanti untuk mengamalkan itu. Saya udah siap-siap ini. Nanti malam jenengan beriki gitu. Jam 1 itu selesai sholat malam saya ngadep ke Abah. Abah itu kan kalau tidur kan di tanah, beliau kalau tidur itu di depan luweng gitu. Itu ciri khasnya apa ya. Saya ngadep ke beliau, terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya lenggah lingkup duduk di depannya itu. Beliau memberikan saya sebuah ijazah. Nah, ijazah ini saya ijazahkan ke panjenengan. Nanti siapa yang mau mengamalkan ucapkan qabil itu. Nah, beliau menyampaikan ke saya bahwa sebenarnya rezeki itu bukan hanya dititipkan ke dalam diri kita, tetapi dititipkan
kepada 4 orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita ingin rezekinya itu selalu mengalir kepada kita, tidak terputus, maka hubungan baik terhadap 4 orang ini harus tetap dijaga. Jadi rezeki itu di dunia ini sudah dititipkan kepada kita, tetapi juga dititipkan kepada 4 orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama, rezeki kita itu dititipkan kepada orang tua kita. Maka siapa yang baik kepada orang tuanya, maka seumur hidupnya dia tidak akan pernah kelaparan atau kesusahan. Yang pertama, rezeki kita itu dititipkan ke orang tua kita. Siapa yang baik kepada orang tuanya, maka dimulai dia lahir, disuapi, disusui ibunya, susunya, darah dagingnya itu sudah dititipkan ke dalam ibunya, hingga mengalirlah susu di dalam diri kita. Sudah dititipkan, makanan, minuman kita itu sudah ada di dalam ibu kita, di dalam keluarga kita. Yang pertama, rezeki kita itu dititipkan ke orang tua kita. Maka ketika kita mulai dari lahir sampai kita mati, asalkan kita baik ke orang tua kita, maka tidak akan ceritanya kita kelaparan maupun kesusahan. Kebanyakan orang itu hidupnya serontolen, apa ya bahasa itu, kesusahan, usaha gini bangkrut, usaha gitu susah, sakit-sakitan. Kebanyakan satu, karena berdosa terhadap orang tuanya. Ada 2 dosa yang tidak hanya ditimpakan di akhirat tetapi juga di dunia. Jadi jangan dikira ketika melakukan dosa ini, alah nanti lah aku mati ya, nanti baru dibalas sama Allah. Alah nanti akhirat yang kapan, alah nanti saya matinya juga kapan. Jangan dipikir ketika melakukan dosa ini kayak gitu. Bukan hanya di akhirat, di dunia uripmu susah. Uripmu kok susah, sakit-sakitan, kerja bangkrut ae, bojone gelut ae, gitu aja terus. Yaitu 2 dosa. Yang pertama, dosa melawan orang tua. Ini nggak hanya sengsara di akhirat, tetapi di dunia juga langsung diazab sama Allah. Makanya kebanyakan orang susah itu karena melawan orang tuanya. Ngomong ngono dosa sama orang tua. Ngomong ngono. Bu, ini dosa. Aja meneh kok sampai bentak. Ngomong itu aja sudah laknatnya Allah. Ngomong itu kalau kita baca kitab kayak gitu. Ngomong itu udah dilaknat sama Allah. Yang pertama, dosa melawan orang tua. Nggak hanya di akhirat, di dunia pun hidupnya sengsara. Jadi jangan sekali-kali berani atau durhaka kepada orang tua. Sebenarnya banyak sekali orang itu hidupnya sengsara, kelunta-lunta, bukan karena nggak pernah didoakan orang tuanya, tetapi nggak pernah mau mendoakan orang tuanya. Padahal ketika kita mendoakan orang tua, itu nanti doa-doa yang disampaikan orang tua kepada kita akan sampai, baik itu masih hidup ataupun sudah mati. Orang kok mergo wong tuane nggak pernah ndongane anaknya sukses, nggak pernah ndongane anak iki sehat, nggak gitu. Sayangnya apa? Anaknya itu nggak mau nyambut, nggak mau menerima doa orang tua. Padahal dikain sama diparingi, tapi nggak nompo. Ya rain to apa-apa. Ya donga kita kepada leluhur, kepada wali-wali Allah, kepada Rasulullah, itu semuanya sebenarnya untuk kita itu mau nompo gitu loh. Kita itu mau menerima apa yang diberikan oleh orang tua kita. Makanya ketika kita mendoakan orang tua kita, sejatinya itu semuanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang tua, bukan. Kita mendoakan baginda Rasulullah, kita mendoakan wali-wali Allah, itu bukan untuk mereka, bukan. Itu untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita mendoakan orang tua, maka secara otomatis apa yang didoakan orang tua tadi akan sampai kepada diri kita. Kuncinya dengan diri kita selalu menyambungkan, selalu mendoakan orang tua. Yang pertama dititipkan kepada orang tua. Ini rezeki yang pertama. Rezeki yang kedua,
Rezeki kita itu dititipkan kepada istri kita. Nah ini yang kedua, ini penting. Ini penting. Ngomong enak, ngelakuin ini angel. Kalau nggak disertai dengan ilmu. Ngomongnya enak, tapi ngelakuin ini angel. Kalau nggak disertai dengan ilmu. Kalau panjenengan bisa melakukan ini, tak jamin sampean. Ini terutama ilmu yang sudah berkeluarga. Kalau pengen keluarganya sampean itu rezekinya lancar. Kalau pengen usahanya sampean itu jaya. Yang pertama satu, harus bisa menyenangkan istri. Satu hal perbuatan kecil akan sangat berdampak besar di dalam kehidupan panjenengan. Sekali-kali coba sampean ketika mau tidur gitu, sampean matur sama istri sampean. Sekali-kali sampean bilang, gimana cara manggil ibunya? Mami gitu. Kalau saya yang gitu, yang coba sekali, yang kula matur suwun, saya ucap terima kasih panjenengan sudah merawat saya, sudah merawat anak-anak saya gitu. Panjenengan sudah membantu saya, matur suwun. Itu mugi-mugi apa yang sampean lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, wong wedok di ngono ini wis suwun iki rame-rame. Jadi menyenangkan istri itu nggak harus pakai nggak duit wakil, duit akeh ya ora apa-apa. Kalau saya itu demi Allah, demi Rasulullah, dari pertama menikah, demi Allah, demi Rasulullah, dari pertama kali menikah, saya itu belum pernah pegang uang. Belum pernah, kayak begini ya gitu, nanti ada yang ngasih, ya langsung duitnya ke Umi yang itu, saya nggak tahu. Saya itu kemana-mana ya nggak pernah bawa dompet, nggak pernah bawa uang. Saya itu dari dulu menikah, sudah hampir 12 tahun, belum pernah saya itu megang uang. Nggak tahu saya itu uang saya itu berapa, itu nggak tahu saya. Nggak pernah megang uang saya. Uangnya itu yang megang ya istri saya. Dan satu hal lagi, kalau sampai memberikan uang ke istri, jangan sekali-kali ditanya, uangnya wingi nggih ngopo? Lah awakmu ku ngeki apa nitipno? Lek sampai nitipno nggo bayar listrik, nitipno nggo bayar bulanan kuwi ya sampean tekono ora apa-apa. Tapi lek sampean niatnya iki wis ngeki terserah bojone sampean. Arep nggo maca, arep nggo tuku baju, arep nggo tuku lipstik sembarang kono. Ojo ditekokno gitu loh. Ini banyak nggak pernah ngaji tapi sama istri itu hitung-hitungan. Jadi istrinya itu kayak pembantunya gitu loh. Jadi kalau ngasih uang ke istri, semuanya sampean punya uang dapat rezeki 10 juta, sampean kasih sama istri. Jangan sampean tanya, uangnya wingi buat apa? Gitu. Jangan seperti itu. Kok wis entek mbok nggih apa gitu. Itu nanti rezeki ini saya malah tersumbat. Jangan seperti itu. Aman itu ngasih, bukan nitip. Kalau nitip itu ya nggo karyawanmu titok terus teko. Ya nanti buat bayar apa itu mana-mana gitu. Itu jenenge nitip, bukan ngasih. Ini terkadang laki-laki ini nganggap dirinya itu ngasih tapi aslinya nitipno gitu. Nitipno terus kurangnya repot ini. Jadi kuncinya yang pertama, ketika ingin usahanya itu jaya. Ini yang berbicara bukan saya nggih. Yang berbicara itu langsung kiai saya, Habib Saiful Barnawi. Beliau matur ke saya, kalau pengen usahanya jaya, rezeki ini tidak terputus, yang pertama satu, harus bisa menyenangkan istri. Menyenangkan istri itu nggak harus pakai uang. Dengan cara memperlakukan istri yang baik. Ngomongnya sing api, lek arep turu ngucapnya sekali-kali bisa naik jajal dicoba. Sekali-kali sampean ngucap matur suwun karo bojo. Udah ngurus anak-anakku, wis ngurus aku arep nyambut gawe, wis masakno aku matur suwun nggih yang gitu. Sekali-kali sampean bilang gitu. Mau bojone sampean lek seneng, lek bojone sampean seneng, rezekine sampean engko bakal banter. Ini terutama anak-anakku ini nanti kalau sampean sudah menikah. Jadi kalau belajar ilmu itu disesuaikan dengan hati, diterima dengan hati, jangan dengan nafsu. Kalau menerima ilmu dengan nafsu bosok. Lah piye? Sampeyan belajar ilmu khusus nggo nyalahne wong wedok. Krungu ngajine delalah kiai ini ngomong ini. Bahwa kalau seandainya manusia boleh menyembah manusia, maka seorang istri harus menyembah seorang suami. Teko ngomah ngamukan. Orang ngerti bojo kesel ngomong anak, teko ngomah bojone ora macak digetak, orang guyu diseneni, orang macak digetak. Repot ini kayak gini. Kenapa? Belajar ilmu hanya untuk menyalahkan orang lain, ini repot. Kudune kalau kita laki-laki ya belajar ilmu laki-laki. Cara golek baju ya baju sing lanang sing digawe, aja peh apik baju wedok mbok gawe bencong ora sida ganteng ya. Ora sida gagah. Jadi kalau dengar sesuatu hal yang baik ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu harus sesuai pada
tempatnya. Wong lanang ya belajar ilmu lanang. Wah, lelaki yang paling baik itu yang paling sayang sama istrinya. Bahwa orang itu paling baik kalau dia baik sama istrinya. Percuma baik sama semua orang, karo tonggo ora penaan, karo konco mending geger karo bojone timbang karo koncon, kan akeh kayak gitu. Kalau saya mending geger sama teman daripada sama istri. Kan kadang-kadang orang nggak kepenaan sama teman pinjem bojone tadi duit dipaksa duit dijaluk dikekne kancane. Kan ada yang kayak gitu. Lebih nggak enakan sama teman, nggak lebih enakan sama saudara daripada sama istri. Lah uripmu arep karo kancamu apa karo dulurmu apa karo bojomu? Sing mbok kelon iki bojomu, aku ngomong piye iki. Sing urip karo awakmu iki bojomu kok kowe ora penakan karo wong liya, ya pekok wong kayak gini. Orang kayak gitu banyak kayak gini tuh. Kalau saya lebih baik geger sama teman ya, lebih baik nggak enak sama saudara daripada sama istri. Lebih banyak kebanyakan itu mengorbankan istri daripada teman. Kamu kalau bisa pakai ini, kalau sampean gunakan sama ini, tak jamin sampean rezeki sampean nanti lancar. Wis tau lancar sampean. Cara supaya arep bojo ora perlu njaluk. Arep bojone ora perlu sampean njaluk, dikongkon malahan. Lek sampean nanti karo bojo ini nggak perlu harus meminta. Jadi kalau sampean itu pengen rezekinya lancar, yang pertama harus bisa menyenangkan istri, itu kuncinya. Yang ketiga, rezeki atau uang kita, rezeki kita itu yang ketiga dititipkan kepada anak. Makanya ini juga untuk ibu-ibu. Jangan sekali-kali membentak anak ketika makan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai memukul anak, terutama di bagian kepala. Ini kadang-kadang ibu-ibu tuh lagi anaknya makan, dijak omong, disenani, meneng sih. Biar jadi daging, biar jadi rezeki untuk anak. Ini untuk bapaknya, untuk ibunya. Jangan sampai memarahi anak ketika makan, nanti jadi penyakit, jadi beban buat anak. Nggak akan ada mahabbah cintanya ke orang tuanya kalau ketika makan diomeli. Ojo ngomeli anak pas nesu, pas mangan, ojo nesu pas mangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memukul kepala anak. Bahwa anak salah model piye ndase aja dikeplak. Itu nanti memutuskan rezeki yang dititipkan Allah kepada anak untuk diri kita. Yang ketiga, anak itu mempunyai sifat. Sebenarnya anak itu mempunyai 4 sifat. Yang ketiga sifat ini diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi mempunyai 3 sifat. Yang sifat ini juga diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Anak itu mempunyai sifat yang pertama, dia itu 1-5 tahun itu tidak mempunyai dosa, ma'fu. Jadi segala dosanya diampuni oleh Allah. Jadi jangan membenci anak. Kalaupun salah, ya dinasihati itu saja. Sifat ini juga ada di baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, anak itu mempunyai sifat tulus, sayang dan jujur. Jujur perkataannya, tulus perbuatannya, dan ikhlas perbuatannya. Ini anak seperti ini. Sifat ini juga ada di baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai membenci anak. Ojo sampai duwe gedeg karo anak. Itu yang ketiga. Yang keempat, rezeki kita itu dititipkan ke mertua kita. Makanya ojo pelit karo mertua. Punya rezeki ya dikasih ke orang tua, seminggu sekali datang ke mertua. Sampai ibu-ibu kalau masih punya mertua, ojo pelit ning mertuane jenengan. Tak jamin rezeki jenengan mungkin lancar. Sebulan sekali suaminya sampean diajak ke rumah ibu bapak mertua jenengan, bawa makanan begitu. Itu nanti rezeki jenengan insya Allah akan lancar. Nah inilah 4 rezeki yang dititipkan Allah kepada orang di sekitar kita. Yang pertama kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, dan kepada mertua. Ngoten nggih, paham nggih? Cukup apa yang saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Dan sekarang kita langsung ruqyah. Dan yang pertama nanti ini nanti yang sakit-sakit dulu, terus setelah itu nanti baru yang mau ngobrol tentang usaha maupun tentang rumah tangga. Ngoten nggih? Dan perlu saya tegaskan bahwa di sini dimulai pendaftaran, konsultasi, terapi, dan medianya nanti semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi sampai datang nanti ruqyah terus terapi, konsultasi, pahaman pulang pun tidak apa-apa. Sama sekali tidak ada yang menanyakan uang untuk ngasih ke sini. Kalau mau ngasih monggo, kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Ngoten, paham nggih? Monggo santri di belakangnya pasien.
Mohon maaf kalau nanti mungkin ketika konsultasi tidak bisa lama, hanya 1 menit, 1 orang 1 menit. Kalau belum puas besok balik lagi. Tiap hari datang ke Padepokan nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Setiap hari datang nggak apa-apa. Karena kasihan kalau ini lebih dari 100 orang, nanti kalau 1 orangnya 1 jam, yang di belakang sudah ketiduran. Seperti ini aja kita selesainya nanti malam jam 12, jam 9. Jadi mohon pengertiannya untuk konsultasinya disampaikan inti-intinya mawon. Itu. Nanti kalau kurang puas besok balik lagi ya. Oke, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Bu? Lagi Budi? Mana? Amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Ruqyah terapi dulu ini. Ini nyantri aja ya. Nyantri aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Namanya siapa ini? Matasis. Sinten? Matasis. Ini ada yang nempel loh ini. Nanti di Ruqyah diterapi dulu ini. Yang menempel Amar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Mas Dani, di Ruqyah dulu terus diterapi, nanti siapkan degan sama kunyit dibakar, diminumkan beliau ini ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Nyantri ya. kufuwan ahad. Dari mana Pak? Dan Jombang. Tulungagung. Namanya siapa? Happy Purnomo. Happy Purnomo. Kakinya panas, Pak. Dalam? Kakinya panas cengkrang gitu. Nanti di Ruqyah dulu ini. Nanti di Ruqyah dulu ini. Di Ruqyah dulu ini nanti ya. Qul huwallahu ahad. Dari mana ini? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.